Shalom, selamat malam Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan malam hari ini saya Daniel Saputra bersama dengan Alexander dapat hadir kembali menghampiri Bapak Ibu Sobat Messenger melalui program spesial Refleksi Renungan Kamis Putih. Bagaimana kabar Anda? Kami terus berdoa kiranya damai sejahtera, sukacita boleh ada dan senantiasa ada di dalam kehidupan kita semuanya. Sobat Messenger, hari-hari ini kita kembali diingatkan Tuhan kita sudah mati buat kita. Dia sudah menyatakan kasih yang sungguh luar biasa, memberikan teladan bagaimana mengasihi itu. Malam hari ini saya mengajak, mari kita buka hati kita. Mari kita menteladani Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita semuanya dengan rela mati di atas kayu salib. Sebelum esok kita akan memperingati, kita akan diingatkan kembali detik-detik kematian Yesus di atas kayu salib. Malam hari ini mari kita siapkan hati kita, hidup kita. Mari kita mensyukuri anugerah yang sungguh luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan untuk kita semuanya. Siapakah kita sehingga Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita? Mari kita bersyukur. Mari kita berterima kasih untuk kasih yang sudah diberikan untuk kita semuanya. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita berterima kasih untuk pengorbanannya untuk kita semuanya, menebus dosa-dosa kita? Sudahkah kita menghargai kematiannya untuk kita semuanya? Kasih yang sungguh luar biasa sudah dinyatakan kepada kita semuanya. Malam hari ini sekali lagi saya mengajak kita semuanya, mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Dia.
kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Selama hidup kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau ya Yesus. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Oh haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk salib. Terima kasih untuk kasih yang sudah Engkau nyatakan buat kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh haleluya. Mari angkat suaramu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari buka hati kita. Rasakan kasih Tuhan melalui kebenaran renungan di malam hari ini yang merefleksikan kasih yang dinyatakan, kasih yang sejati yang sudah Tuhan berikan untuk kita semuanya. Haleluya. Terpujilah. Selamat sore, jemaat kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk esok hari kita boleh mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus bagi setiap kita manusia yang berdosa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami diingatkan kembali akan betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengutus Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, turun ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia, bahkan rela mati di atas kayu salib bagi penebusan dosa kami semua. Kami malam hari ini boleh bersama-sama beribadah dalam Kamis Putih. Sungguh Tuhan berkati kami semua.
Firman Tuhan yang kami renungkan boleh menjadi satu introspeksi bagi diri kami, menguji diri kami, untuk esok boleh mengambil bagian bersama-sama semeja perjamuan dengan saudara-saudara seiman di dalam pelayanan sakramen perjamuan suci. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus bersama-sama dengan para muridnya melaksanakan perjamuan terakhir. Dan ada satu peristiwa di sana yang sungguh-sungguh membuat hati kita boleh diingatkan kembali betapa Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Mulia itu, rela merendahkan dirinya untuk melayani manusia yang berdosa. Mari kita membuka di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal ke-13 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Injil Yohanes pasal 13 ayat pertama hingga ke-11, demikian firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sampai ayat ke-15 saya akan bacakan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang aku guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang ku telah perbuat kepadamu." Amin. Demikian firman Tuhan. Tema kita di dalam ibadah Kamis Putih sore hari ini, petang hari ini adalah teladan kasih. Satu kali ketika kami sekeluarga makan di sebuah tempat restoran fast food, cepat saji, setelah selesai kami makan, di meja seberang kami juga ada sebuah keluarga juga selesai makan bersama. Ketika kami akan kembali,
kami merapikan meja makan kami. Meski di rumah makan itu ada cleaning service, tapi kami merapikan. Setelah merapikan, membersihkan meja, merapikan kursi, tempat makan, piring atau sendok ataupun garpu, kemudian kami bawa ke tempat di mana di sana ada tempat pembuangan sampah dan tempat di mana setiap pagi nampan yang sudah digunakan diletakkan di sana. Kami merapikan kursi. Sambil kami merapikan, membersihkan meja, keluarga di seberang mengatakan kepada anaknya, "Sudah, tidak usah dirapikan, tidak usah dibersihkan. Tuh ada cleaning service, ada pegawai yang akan merapikan, yang akan membersihkan. Sudah ditinggal saja." Jadi keluarga di seberang kami makan meja, mereka kemudian membiarkan sisa makanan ataupun semua bekas pesta makan mereka berantakan di atas meja dan ditinggalkan, dan menganggap bahwa itu semua adalah tugas dari cleaning service, petugas kebersihan di rumah makan tersebut. Acap kali kita juga punya perilaku tindakan yang sama. Sudah, biarin saja, nanti ada yang akan membersihkan. Sudah, biarkan saja, nanti ada orang yang akan mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah. Sudah, biarkan. Demikian seringkali kita bertindak, bersikap. Bagian firman Tuhan yang kita baca, sungguh Tuhan Yesus berikan satu teladan kasih kepada kita semua murid-murid Kristus. Di dalam perjamuan terakhir, Yesus Kristus setelah makan bersama dengan para muridnya, dikatakan menanggalkan jubahnya, mengambil kain lenan, mengikatnya pada pinggangnya, dan kemudian menuangkan air ke dalam sebuah basi, dan kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Di dalam tradisi orang Yahudi, membasuh kaki adalah tugas dari seorang budak, orang asing, budak orang asing yang selayaknya tugasnya adalah membasuh kaki. Bahkan tuan rumah pun seringkali didapati tidak bertanggung jawab. Dia menyuruh budaknya, pelayannya yang akan membasuh kaki tamu-tamu yang hadir. Satu pekerjaan yang sangat rendah, dipandang rendah, sehingga tidak semua orang kemudian memiliki sikap mau mengerjakannya, mau melakukannya. Tetapi Yesus Kristus, karena kasihnya kepada murid-muridnya, Yesus membasuh kaki para muridnya. Satu pelayanan yang sangat rendah. Bahkan dikatakan, "Aku yang adalah Tuhan dan gurumu," merendahkan diri untuk melayani, untuk menyatakan kasih kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak memandang bahwa sebagai seorang guru, dia tidak dapat membasuh kaki muridnya. Bahkan Yesus bisa memerintahkan para muridnya, salah seorang di antaranya, untuk membasuh kakinya. Bahkan disebutkan Yesus membasuh kaki semua murid-muridnya. Yesus tahu siapa yang akan meninggalkan dia, siapa yang akan menyangkali dia, siapa yang akan mengkhianati dia.
Tapi Yesus tetap mau melayani dan mengasihi murid-muridnya. Yesus yang adalah Tuhan, Anak Allah yang Maha Tinggi, Dia rela datang ke dalam dunia, mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya untuk keselamatan kita semua. Keselamatan saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, bahkan menjadi seorang pelayan dengan membasuh kaki para muridnya, menjadi budak, bahkan rela mati di atas kayu salib bagi kita yang disebut orang-orang yang menjadi seteru Allah, yang memberontak kepada Allah, yang durhaka kepada Allah. Tapi karena kasih-Nya yang besar, Yesus merendahkan dirinya melayani kita semua. Jemaat yang kasih Tuhan, Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah Guru yang agung, merelakan, merendahkan dirinya untuk melayani kita semua. Dia mati di atas kayu salib bagi penebusan kita semua. Bahkan melayani, mengasihi dengan membasuh kaki murid-muridnya. Tidak ada hal yang rendah di dalam melayani orang-orang yang dikasihi. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, teladan kasih yang sudah diajarkan, dinyatakan, diteladankan Yesus Kristus kepada para murid-muridnya dan juga setiap kita jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari dalam kehidupan kita hari demi hari kita pun dapat menyatakan kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada sesama manusia dengan tindakan yang nyata. Tidak ada yang rendah dari sebuah tindakan kasih. Yang ada adalah kasih yang penuh dengan sukacita, kasih yang penuh dengan kerelaan hati untuk memberi kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita periksa di dalam hati kita. Apakah kita sudah melakukan teladan kasih yang Yesus Kristus lakukan kepada para murid-Nya? Dan mari kita berjanji di dalam hati kita, diri kita, untuk melakukan teladan kasih Yesus Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap pagi di lingkungan pastori dan gereja selalu ada petugas kebersihan. Mereka bertugas sepanjang hari, sempat ngobrol, bertanya kepada mereka, sampai jam sekian, dari jam sekian sampai jam sekian, mereka akan menjaga sepanjang jalan kenari itu tetap bersih. Ada beberapa orang mereka katakan,
membuang sampah tetap saja sembarangan, sesuka hati mereka. Bahkan sampah-sampah rumah tangga pun acap kali tidak dimasukkan ke tempat sampah yang sudah disediakan. Membuangnya sesuka hati. Mereka kadang berpikir sudah ada petugas kebersihan, sudah ada yang akan mengambil sampah itu, jadi buang saja sekehendak hati. Tetapi tugas kebersihan itu juga melihat ada beberapa keluarga-keluarga, mereka membuang sampah itu dengan secara rapi. Sudah dimasukkan di dalam tas plastik yang besar, sehingga memudahkan petugas sampah ini kemudian membawanya. Bahkan ada keluarga-keluarga yang rajin setiap pagi dan sore mereka menyapu, mengumpulkan daun-daun yang jatuh itu, disatukan, disapu, disatukan, dibuang ke tempat sampah, sehingga memudahkan petugas kebersihan dari Kabupaten Kudus itu mengerjakan tugasnya. Dan Bapak ini mengatakan, kami sungguh-sungguh senang ketika melihat ada keluarga-keluarga memperhatikan kebersihan lingkungannya. Meski ada kami, tapi tindakan mereka sungguh menyatakan kasihnya kepada kami. Sudah menolong kami, sudah membantu kami yang sepanjang hari harus menjaga kebersihan sepanjang jalan ini. Itu salah satu contoh yang dapat kita lakukan. Yesus Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib. Dia yang maha mulia meninggalkan surga yang mulia, mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, bahkan rela mati di atas kayu salib untuk kita semua. Sudahkah kasih Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami diingatkan kembali akan teladan kasih yang dapat kami baca di dalam kebenaran firman Tuhan petang hari ini. Yesus yang adalah anak Allah, meninggalkan surga yang mulia, mengosongkan dirinya, menjadi sama seperti kami manusia. Bahkan melayani murid-murid dengan membasuh kaki mereka. Tugas seorang pelayan, tanggung jawab seorang budak. Tapi Yesus yang adalah Tuhan dan Guru melakukannya karena kasih-Nya yang besar bagi kami manusia yang berdosa. Bahkan rela mati di atas kayu salib bagi penebusan kami semua yang adalah orang-orang durhaka, yang tidak setia kepada Allah, yang adalah seteru Allah. Tetapi kasih Allah begitu besar kepada kami semua. Ampuni akan dosa dan segala pelanggaran kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk dapat meneladani kasih Kristus yang rela merendahkan diri untuk mengasihi, untuk melayani, untuk menolong, untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami tidak memandang apa yang kami lakukan itu
hal yang rendah, tetapi sebagai ungkapan kasih kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat kembali di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita? Sudahkah kita mengasihi, melayani orang-orang yang ada di sekitar kita? Baik itu anggota keluarga kita, bahkan karyawan kita, asisten rumah tangga kita, atau mereka yang ada di tempat kerja kita, supir kita, atau para pembantu kita. Apakah kita juga memperhatikan, mengasihi, dan menolong mereka? Apakah kita akan menjadi malu ketika melakukan tugas, melakukan tindakan yang dipandang rendah oleh orang lain? Karena itu pekerjaan seorang pembantu, seorang pelayan, seorang budak, seorang yang dianggap rendah oleh masyarakat. Tapi hari ini kita diingatkan kembali, Yesus Kristus sungguh mengasihi kita dengan merendahkan dirinya, melayani kita. Ya Tuhan, tolong kami, mampukan kami ya Tuhan, untuk dapat meneladani kasih Kristus di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami tidak menjadi malu ketika membantu, melayani, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati esok hari kami akan mengikuti, mengambil bagian semeja perjamuan di dalam perjamuan suci, menikmati roti dan anggur yang melambangkan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, agar setiap kami yang selayaknya binasa ini beroleh keselamatan, kehidupan kekal melalui iman kepada Yesus Kristus. Berkati kami semua. Esok hari kami datang dengan penuh sukacita karena mengingat kasih Yesus yang besar di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan, agar hidup kami hari demi hari didapati menjadi pelaku firman Tuhan, murid Kristus yang setia. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus yang setia, yang melakukan, meneladankan kasih Kristus kepada banyak orang di sekitar kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Kristus sudah menteladankan kasih-Nya kepada kita semua.
Dan hari ini kita ditantang, didorong untuk dapat menyatakan kasih kita kepada semua orang di sekitar kita. Tidak ada tindakan yang rendah, tidak ada tindakan yang hina. Tetapi yang ada adalah kasih Kristus yang mulia. Tuhan Yesus berkati kita semua.